Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amilan sholihah. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak doakan semuanya kita dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu mengenai pelajaran tawadhu, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Landasan kita ambil daripada pelajaran kita, yaitu Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27, di mana kita akan menyampaikan, dan bagi anak-anak bapak semuanya, Bapak harapkan ya bisa mengerti dan memahami, bisa membaca dan bisa menghafal daripada ayat tersebut, dan juga bisa mendapatkan dan mengenai pengertian sikap, apa itu tawadhu, apa itu hemat, dan apa itu hidup sederhana, dan bagaimana contoh-contoh perilaku tawadhu, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dan Bapak harapkan dari Al-Quran yang kita baca tadi, surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27, Bapak harapkan anak-anak Bapak semuanya nanti bisa menghafalnya dan bisa memahami makna kandungan dari isi Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat memahami arti dari pengertian rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, siswa memahami makna kandungan dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Isra ayat 27. Yang ketiga, siswa memahami perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, sekarang apa pengertian rendah hati? Rendah hati disebut juga dengan tawadhu, yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa itu hemat? Pengertian hemat berarti hati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan. Dan apa itu hidup sederhana? Yang dimaksud dengan hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, namun tidak lantas pula menjadi kikir atau bakhil. Surah Al-Furqan ayat 63. Sekarang anak bapak semuanya dapat mendengarkan dari lantunan ayat Al-Quran yang akan Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu
adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Artinya mereka itu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyelamatkan. Kemudian surat yang berikutnya adalah surat Al-Isra ayat 27. Dengarkan lagi anak-anak semuanya, Bapak akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Nah, anak bapak semuanya, sekarang apa kandungan soal Furqan ayat 63? Yang pertama, menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Nah, sekarang apa kandungan surat dari Al-Isra ayat 27? Coba anak bapak semuanya diperhatikan, dengarkan. Yang pertama, kandungan dari surat Al-Isra ayat 27, yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Yang keempat, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kelima, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas ke tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros. Kalau air yang kita gunakan lebih dari seharusnya, artinya mubadzir yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Berikut ini merupakan contoh rendah hati. Contoh dari rendah hati yaitu yang pertama, mendahulukan orang lain. Orang dengan sikap rendah hati tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain dalam bertindak. Yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Yang ketiga, mau belajar sesuatu yang baru. Yang keempat, mau menerima pertolongan. Yang keenam, bisa menerima kritik dengan baik. Dan yang ketujuh, tidak meremehkan orang dengan suatu peristiwa. Nah, berikut ini merupakan contoh hemat. Contoh hemat yaitu menggunakan air secukupnya ketika mandi. Yang kedua atau yang berikutnya, tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, mematikan lampu ketika sudah selesai digunakan. Yang keempat atau yang berikutnya, selalu menabung sebagian uang yang diperoleh. Kemudian yang berikutnya, yang kelima atau yang terakhir, yaitu merawat barang yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk masa yang lebih lama. Berikut ini merupakan contoh hidup sederhana, yaitu yang pertama, anak